adalah THB. Di THB tertulis enggak? Waktu di THB tidak tertulis. Nah, kalau tidak tertulis, ya, saya pakai itu. Ya, sebelum. Jadi di THB belum ditulis, tapi waktu TM itu ketua perbasi bilang tertanggalnya harus 1 tahun. Tanggal bukan mengacu ada rekamannya enggak? Ngerti maksud saya? Hari ini pun Mama Evi ngomong juga direkam. Di TF pun pasti direkam. Saya membuka acara pun direkam. Kalau saya mengklarifikasi sebuah masalah, juga tidak percaya Bapak Ibu. Kalau saya tahu ada buktinya, semuanya itu contoh. Hari ini terjadi geger besar Jawa Timur. Ivan, pelatih hebatnya Shin Louis. Karena tidak ada bukti, saya tidak bisa menghukum. Walaupun ngomong, wah itu betul tuh. Misal, gua nggak berani ngomong ya. Cuma kalau saya ngomong, walaupun misal ada saya kasih masukan begitu, selama tidak ada bukti, kita nggak bisa ngejas orang dengan asumsi praduga tidak bersalah. Makanya saya tidak bisa, saya tadi diwawancarai juga, saya bilang, mohon maaf, nggak bisa kata-kata orang. Kalau sudah case-nya itu menjadi sebuah case, pasti dimintai adalah buktinya. Lah tidak ada video Pak yang das yang katanya bahwa kayulah apa, nggak ada. Makanya juga nggak bisa dinaikkan. Beda dengan yang di Bogor ada, sehingga Perbasi Indonesia skorsing anak itu tidak bisa ikut. Jadi yang kemarin itu Ngerti? Maksud saya ngerti ya? Jadi saya akan ngeklaim bahwa Perbasi pendiri salah, ketua umum salah kalau ada satu kata-katanya dia. Karena kata-kata ketua umum itu sama dengan kata-kata THB. Karena kita itu punya posisi. Sama ketika kemarin Basir di Piala Mama Evi gak hadir. Saya kan semua kan harus pakai surat tugas kan Pak kalau Basir. Karena gak hadir gara-gara sakit kepala atau apa. Gak ngomong Basir nih. Sing menggantikan gak mau diperintah menggantikan kalau gak ada surat tugas. Saya disuruh VN. Saya FI Kawati, ketua umum memerintahkan saudara untuk menyelamatkan Bin, baru dia mau pergi. Nah kalau Pak Andi selaku ketua ada ngomong 1 tahun, saya pakai itu daripada THB. Walaupun di THB nggak tertulis, tapi ada yang lebih spesifik, yaitu seorang ketua umum, dia harus lebih dipakai. Makanya ketua umum tidak bisa ngomong sembarangan. Tapi kalau ketua umum nggak ada videonya dan di THB tidak ada, yang dipakai adalah aturan umumnya Perbasi Jawa Timur. Perbasi Jawa Timur tidak mengatur, yang dipakai aturannya adalah ADART. Makanya ketika ADART perpindahan pemain itu tidak mengatur soal uang, ketika di Kediri sudah disepakati tidak ada biaya, barang siapa yang ngecas perpindahan pemain pakai biaya, laporkan Mama Evi, saya tindak itu klubnya. Karena aturannya nggak pakai, kecuali saya punya klub nih, ibu mau masuk ya Bu ya di klub saya. Aturannya nanti kalau keluar bayar 1 juta, setuju, sepakat ibu tanda tangan. Hukum spesifik lebih dimenangkan daripada hukum yang umum. Karena ibu sudah dikasih tahu. Tapi ibu kan suka daftar itu kan tidak dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, dia minta uang 1 juta nggak bisa. Dia ikut aturan yang sudah ada di perbasinya setempat. Jadi ngerti ya, hukum spesifik mengalahkan hukum yang umum. Perjanjian saya dengan Bapak, walaupun undang-undangnya apa, kalau saya udah perjanjian, hukum yang mengatur adalah hukum yang spesifik yang kita udah sepakati bersama. Jadi pertanyaan saya, ada nggak videonya Pak Andi? untuk video udah ada nanti karena THB-nya ada nggak? ada THB waktu. Yang tertulis bahwa harus sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun. Ini saya jelaskan kronologinya biar jelas. Jadi waktu itu Pak Andi bilang seperti itu dan dicatat sama panitia. Terus THB diganti. Sebelum pertandingan THB diganti. Nah, waktu diganti kita cross check itu tidak ada. Akhirnya saya juga Wis pokoknya ono seculi ada di grup ngomong ya, bahwa 1 tahun. Saya di grup sudah ditambah ini, tetapi dia masih kurang. Makanya saya di grup. Nggak ada yang ngomong 1 tahun. Ya makanya ini di THB waktu THB-nya diperbarui itu tidak ada bunyinya tanggal. Yang sebelum diperbarui yang di share. Tidak ada. Ya, berarti apa? Habis itu kan diperbarui itu kemarin waktu TM itu harus ada tambah 1 tahun Pak. Terus waktu begitu ditambahi itu tidak ada. Makanya saya waktu di grup itu protes. Makanya ini saya tulis, tolong ditambahi sesuai hasil TM minimal 1 tahun tanggalnya untuk bertukar tahun ini biar jelas.
Jadi seperti itu namanya. Nah, tetapi saya mulai dari apa? Ini dari Kombasnya, saya ke Kombas juga tidak ada jawaban. Ya, jadi intinya gini Pak, tidak ada. kalau saya menengahi masalah yang saya Jadi kalau kita tidak sebagai ada, peserta, kalau kita tanya terus tidak juga teknik, tidak bingungnya seperti apa? lari ke Pemprov segera. Gitu, karena Bapak punya Pemprov dan Pemprov itu gampang dihubungi karena nomornya Mama Evi tak sebar kemana-mana, IG-nya tak sebar kemana-mana. Karena kemarin ke H7 saya hentikan, saya sidak, itu juga sama. Jadi saya itu siap untuk basket itu. Saat itu juga saya ditelepon, kan pernah kejadian juga kok di Kediri soal wasit yang mokong nggak mau apa, itu saya ditelepon sama ketua perbasi, dia langsung saya tindak gitu. Jadi semua kalau Bapak sudah merasa bahaya ini, kalau nggak anu, karena harusnya aku tahu misalnya gitu tahu ya cepat lapor, jadi langsung ditindak. Pasti saya tidak lanjuti, tidak mungkin tidak. Tapi kalau sekarang ini biarkan ini menjadi pembelajaran semuanya, karena Bapak Ibu saya yakin kalau saya tidak terangin ini pasti persepsinya berbeda dengan saya yang saya sampaikan. Benar enggak? Selama ini pengertiannya kan berbeda gitu loh. Dari awal sebenarnya tidak bisa ada ngobrol di awal mungkin Kita dengan konten. Kalau jelas. Makanya maksud saya gini loh, maksud saya gini, kan tidak semua orang itu kan bisa sesuai dengan ekspektasi kita, bisa apa, apabila ada yang seperti itu, kita selaku ketua umum Jawa Timur, saya bertanggung jawab, silakan hubungi saya pasti tutup. Pak, orang tanya itu sih, makanya di TM-TM tertentu seperti Banyuwangi itu kan konfliknya banyak, sehingga setiap kali TM yang memimpin itu saya, karena itu tadi. Bahkan begitu sudah tak pimpin, saya pergi ke sana, tak duduk gini bareng, baru mereka ngerti dan sekarang aman. Jadi memang salah paham itu bisa terjadi oleh karena kita belum tahu seperti apa. untuk panitia saya dari tidak untuk membiarkan, sehingga menurut saya situasi ini menjadi semakin melebar karena panitia terlalu banyak. Jadi tidak kooperatif. Jadi ada pertanyaan, tidak ada. Jelaskan, oh ini begini, mungkin kita bisa paham seperti ini. Tapi kita gimana mau ngomong seperti apa? Tidak Tidak ada ada jawaban. jelaskan. Tidak ada jawaban. Jadi sebenarnya permasalahannya apa? Komunikasinya tidak ada. Makanya saya berharap, ya, makanya saya berharap dari hari ini kejadian ngomong ada saya, mari kita duduk no panitia. Mas, lain kali jadi panitia itu ya korporatif dikit kok orek. Kalau namanya peserta itu sudah WA, yo balesen. Saya tidak ngerti minimal hari ini nggak ngerti tanya oh ketua umummu, ketua umum nggak ngerti tanya oh provinsi. Ini semua pertanyaan itu butuh jawaban. Orang bayar ikut event itu. Nah, maksud saya butuh diedukasi. Wong ini butuh diedukasi. Lagi wong peserta bayar tanya punya mulai dari hak. awal sampai akhir tidak ada ketua pelaksana yang menjawab. Nah, Ya kita sebagai makanya peserta, ya ngomong bersih. kasari ngene lho, ngomong kasari. Kok ya Mas yo lek kowe elek kene terus gono sing no event mulu. Kocok to sekolah yang bocekno, kok ono sing sekolahne kono, ibaratnya ngono lho. Kenapa? Karena sekarang itu menang apa? Event wake Pak, menang nilai kabeh Pak sekarang ini Pak. Kalau kita nggak menjaga sebuah kualitas, ya kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu hal baik kan. Itu kan juga baik untuk dia kan, membalas, menyapa orang, senyum kepada peserta. Dulu dia itu perlu Ya kasarannya gini lah. Jadi kasarannya kita itu seperti saya ya. Pasti Jadi saya nggak akan kasarannya- pernah pulang kalau ibu nggak puas semuanya. Jadi Jadi kasarannya semuanya bicara jangan takut, kasarnya saya ini, Mama. semuanya sampai ayo ada lagi nggak ada dan saya pulang. Jadi cara kasarnya kita juga olahraga. Jadi mulai awal sampai terakhir itu tidak ada jawaban dari ketua panitia. Sampai awal sampai akhir pun tidak ada. Sampai apa itu penyerahan hadiah pun kita nggak beri. Kasarannya kita itu kayak ngomong budek atau ngomong icek gitu. Jadi seperti tulis kasarannya saya seperti itu. Tangkil mantul. Mungkin Mama Evi juga sama. Mungkin kalau saya jadi Mama Evi, terus Mama Evi protes itu, saya diem aja gitu.
malah itu apa enggak marah kan jadi sama. Kita sebagai manusia, mosok kita tanya dijawab enggak sama. Kita sebagai peserta, kita itu bukan, kalau kita bukan peserta enggak tanya enggak masalah ya. Kita sebagai peserta tanya baik-baik, kok enggak ada balasan yang kok dia Pak Suki ini kita koordinasi dulu sama ketua apa-apa kita enak kan? Enggak ada sama sekali. Wedding juga tidak ada komunikasi sama sekali. Terus mungkin masalah kejupot dan wali kota itu bukan itu yang tahun kemarin. Yang saya sampaikan tadi itu yang di sini itu kejupot kemarin itu yang dipermasalahkan wali murid yang lihat namanya. Itu tiketnya pakai tiket wali kota. Padahal tidak ada embel-embel. Kalau yang 2025 kemarin, 2024 itu jadi satu piala wali kota, PJ wali kota sama kejupot. Kalau tahun ini itu cuma kejupot saja. Cuma yang dipermasalahkan sama wali murid ini mosok kok kelas kejupot kok tiketnya kok tiket sebagian dari sisanya dari terus ada wali murid yang tanya mosok kok sekelas kejupot kok bejot untuk fotone anakku loh ora enek dari sana gitu. Kalau tidak kita tentu gitu enggak. Jadi sebetulnya kalau kita itu ngomong dijawab dengan baik-baik ya kita enak, kita enggak mau ribet-ribet ya. Jadi misal seperti ini kita tanya seperti ini kan ini sudah waktu TM THB-nya ini jadi masih kurang, tolong ditambahi lagi ya tidak bisa ya seperti itu akhirnya ya itu kita tidak mau buat masalah Ya, tapi intinya semua ini kan pembelajaran Pak Aku. Jadi bisa nggak semuanya itu pokoknya misalnya aku kiwis ngaku kalau apapun basket Jawa Timur itu rusak, sih salah aku. Kenapa? Saya belum menyentuh semua orang tua untuk edukasi segini banyaknya. Makanya saya pakai IG, saya pakai podcast, saya pakai lono masalah data, orang DM tak balas, semua nggak ada, nggak yang tak pakai untuk media supaya bagaimana marwahnya basket yang benar itu nyampe ke semua. Karena semua punya ego yang saya mengerti. Contoh nih, anakku bayar nih, tapi nggak dimainkan. Ya, kan banyak kan, wis melo harapannya anak dimainkan walaupun anakku goblok, tapi aku gelem bayar. Masalahnya kok kurang kejujuran, keterbukaan, tidak diomongkan. Beda dengan saya kalau ada yang nyumbang, Pemprov itu pon katanya, "Sik kalah, kowe nyumbang aku tuh harapanmu apa? Anakmu tak pilih enggak? Lek kamu nyumbangin tak pilih, sik enten nonoe dhisik, lek anakmu kepilih, lek arep nyumbang enggak apa-apa. Lek anakmu enggak pilih kowe nyumbang, tiwas kowe ngerek-ngerek aku gitu." Satu. Kalau sudah kepilih pun tak tanya, kowe tujuannya nyumbang iki mau playmaker, mau butuh main atau ora apa-apa memang kamu kasihan mama yang terpuntang pantai sampai cucu mau jual Lexus untuk membawa kamu ke tiga negara. Oh enggak, memang tak terima. Nah, bilang sama mentornya ini loh untuk sumbangan untuk anak-anak. Jadi harus jelas supaya apa? Lek dilungguhno anaknya orang ngamuk. Nah mereka itu enggak jelas. Boleh nggak seperti itu diperjelas? Boleh Pak. Terus sekarang semua keterbukaan aja loh. Anakku asal mlebu aja di tim rolas wis senang walaupun nunggu soalnya piagami untuk yo ora apa-apa. Karena apa? Wong jadi timnas 12 juga nggak main 12 kok. Tapi begitu untuk 1M untuk 1 MKB kok. Jadi duduk pun di band itu sudah lebih baik daripada orang yang nggak kepilih. Coba dilihat timnas itu main taruhlah KB main. Enggak. Tapi ketika itu bonusan saem itu kabeh. Oh, kowe enggak main enggak entuk, kowe main entuk ora. Entuk kabeh. Jadi jangan dipandang seperti itu. Makanya sayangnya mereka nggak mau jelas ngomong ngono loh. Sungkan, mari ngono geger. Begitu geger Mama Evi turun. Nah, itu kan nggak ngomong Mama Evi sungkan dia. Makanya betul tadi Ibu bilang komunikasi. Ngomong nggak dibalas, komunikasi putus. Padahal dijawab aja selesai. Gitu. Bila mana pura-pura diterangkan, nggak percaya ini loh suaranya Mama Evi kejoprok. Nah, kan beres dari kemarin. Nggak salah panjang-panjang kali lebar kali tinggi volume. Yeah. Yeah. Yang ingin saya tanyakan dengan sudah terjadinya hal yang tidak komunikatif seperti itu, apa tindakan dari mungkin sebagai ketua Pemprov Jawa Timur terhadap mungkin panitia
Oke, pertanyaan ibunya tuh sangat jeli dan sangat kritis. Tapi yang jelas, janganlah kita selalu menengok bahwa kerugian itu hanya di kita. Di pihak luar pun pasti rugi. Kenapa? Satu, event tidak jalan. Dua, anak-anak kita semua. Semuanya, termasuk sampai akhirnya marah di sosmed. Semua orang tahu ini gara-gara ini. Semuanya pasti ada efek. Ada nilai yang kita bayangin semua. Termasuk Provinsi Jawa Timur. Saya dibilang sama itu orang. Piye to Mama Evi? Tak pikir di Jatim itu Mama Evi memimpin baik-baik semua, paham, damai, lah kok geger-geger. Saya tuh pernah ingat. Karena berita sampai kalau sudah sosmed, itu sudah urusannya sudah dunia sudah melihat. Sosmed. Makanya kayak kemarin saya menyelesaikan masalah CLS dengan The Lion sampai jam 2 dini hari. Masalahnya apa? Si satu ngomong, lu aku lo cuma posting dengan IG ku yang privat, yang tak private. Tapi saya bilang itu sosmed. Lu aku lo habis posting langsung take down. Tapi saya masih delok, itu sosmed. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ibu bahasanya ya mau menanya seakan-akan saya akan mudah menghukum orang, saya nggak akan mudah menghukum orang. Karena masalah ini benar-benar semuanya ada benar, semuanya ada salah. Kenapa? Kalau ibu bilang saya nggak tahu kemana, ya mohon maaf. Yang jenenge Mama Evi itu terlalu terkenal sampai bocah nggak boleh sama orang tuanya les basket loh di MKAB. Ibuku nggak boleh aku basket, nggak boleh seleksi. Tak atasi ketua umum kota Probolinggo tak kayak duit, tak kontuk ke pasar, tak datang ke bapak ibu ya. Pak Mister Swini, aduh, WA-nya sudah nyampe di saya. Kenapa nggak menghubungi saya? Jadi kalau dibilang nggak ada jalur enggak, karena ketua perbasinya terlalu pesonanya di mana-mana. Mungkin kelemon. Ya saya kepinginnya Isa damai semua. Mari kita mulai yang baik. Karena kita itu ya maaf ya Bu ya, mohon maaf. Dan kita kalau tadi saya di Jatimur memanggil anak itu, kita ketemu mana? Pun kamu ketemu lagi. Mau dibawa kemana hidup kita ini? Mau kita kecilkan sampai di mana? Gitu loh. Sedangkan kemarin korban bully aja tak kasih penerangan gitu, ngerti bahwa mau dibawa kemana basket ini loh, sajane keluarga kabeh. Saya ini loh, sampai baca apa nggak tahu. Saya mau maju di periode 2 ini, ada yang namanya, saya sebutkan namanya, saya nggak nyebutkan, saya sebutkan, ono buktinya, Kencana Wukir, Kristo, Cimot, pasang posti. Kalau milih Mama Evi itu nanti, loh, dinasti loh, yang dikongkon ngelatih pone anaknya loh. Kemarin ketemu, halo Mas, ya salaman, koniku munculnya petang tahun sekali. Apa sih kayak angele golek Mama Evi. Kowe kepengin tak jadi pemain pelatihnya apa? Tak kei, tapi perjanjian. Tidak ada bayaran sepeser pun. Lek gelem tak SK-kan. Mana stempel? Tak SK-kan. Jangan cuma ngomong di IG. Anak saya ngomong, Mama Evi, ini namamu dijelek-jelek toh. Tak apa-apa Jok, mangan ndak belok iki. Sing percaya ya babano, sing gak percaya sing sayang mbek aku ya sayang. Saya ngerti perjuanganku akan sayang, terima kasih, alhamdulillah. Saya nggak sayang, ya alhamdulillah. Itu jawaban saya pada anak saya ketika saya dijelek-jelekkan sama Eri Kumala yang mau maju, kepingin jadi ketua Jawa Timur, terus datang ke Perbasi Jawa Timur, Kota KIB, bawa preman 10 tatuan kabeh. Saya mau bikin pes, bikinan. Pak Asro Ananda tahu. Dia lapori anak-anak, Mama Evi diterang gitu loh. Korannya nggak menggigit, biarin aja. Nanti kalau udah menggigit baru kita kipas itu. Saya cuma kepingin kalau bisa kehadiran saya ini, ojo sampai kalian dalam masalah. Ojo. Kita dalam kebaikan aja. Insya Allah anak kita barokah. Pak, saya tuh walaupun disuruh mau kayak apa Pak, sumpah Pak, di Jatim itu Bapak jangan lihat Mama Evi selalu saja, halo sarangeo, hidupku seenak itu Pak. Belajar nih ngomong Pak, saking aku lemah Pak, jadi gak terus Pak. Tapi insya Allah karena niatku baik, barokah, sampai dibegal itu orang PSI itu ngobar kemana-mana, terus
telepon PP Indonesia, semua ketua-ketua mek meneng jaga mame itu di suara kita kan. Artinya insya Allah apa yang kita lakukan baik itu kembalinya baik gitu loh. Insya Allah barokah. Kalau hari ini ada perdamaian yang baik, insya Allah barokah. Aku cuma minta kekuatannya Mr. Su yang sebagai pelatih senior itu bisa bawa Kediri balik lagi jaya. Ini loh, mari ini Prof di Surabaya. Tapi kalau menurut saya ya tertata sama mama itu. Tapi kalau melihat yang lalu-lalu seperti itu ya saya tidak tertata. Kenapa? Kemarin saya juga pernah saya ke mama itu waktu ke Jungkot di Kediri, kita sudah bayar 8 juta ikut 4 PAU kurang 2 hari TM, uang dikembalikan tidak boleh dengan alasan pribadi yang kemarin kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Terus Saya ini izin saya dulu. betul. Terus habis itu tahun kemarin kalau tidak salah saya ikut nesgen, di situ di juknisnya THB tidak ada surat rekom berbasis setempat karena open turnamen. Saya tidak minta surat, saya dihubungi oleh perwakilan dari berbasis kota Kediri, disuruh minta surat rekom. Saya jawab dari pihak Panja tidak ada, ini THB-nya, kalau dibaca dulu, kalau memang ada surat rekom, Pak saya pasti minta surat rekom. Di situ sudah dijelaskan aman Pak Kediri, tidak perlu surat rekom karena open turnamen. Tapi kita tetap dia ngelangan terus mengenai ini terus. Gak cuapik gak kamu ini. Aku ngomongnya kusel. Bersama lah Tak kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Tanya sama orang manapun, tanya orang bijak manapun mana. Tanya jenenge penguasa itu jadi ilawan kesel. Makanya saya kalau ngomong sama itu si siapa jenenge, si Kencana Wukir sama itu, saya bilang apa? Bedanya Ko Andi dengan saya, kalau saya terbuka ngomong di depan kamera, saya ngomong. Kalau mereka kan enggak, saya ngomong. Hai Kencana Wukir, selama saya jadi ketua Perbasi Jawa Timur dan kamu tidak sarangi sampai aku, nggak akan tak kasih tugas sampai double. Itu loh rekaman besok dikeluarkan. Saya pun kemarin ngomong di raker di depan semua kamera. Semua kalau mau minta itu rekomnya Jawa Timur, karena saya sudah keluar uang 5,5 M yang lalu banyak kasih free. Sekarang sudah tahu itu belum kayaknya orang-orang. Capek saya berbuat baik, saya sekali-sekali tegas saya ngomong ini. Wes ya, mulai sekarang di 2026 kalau mau minta rekom Jatim, bayar biaya rekom 2 juta. Kalau kamu tanya tinggi apa, tinggi bayar utangmu be aku 5,5 M, itu lek nututi. Tapi kalau kamu kepengen gratis gampang, sarangnya kon be aku, buktinya apa? Iman kamu dapat biaya rekom kena biaya enggak? Kok ulung kamu kena enggak? Semua yang be aku enggak tak kasih kenapa? Kamu enggak butuh uang. Kamu enggak butuh uang. Tapi sing mencekno, tak titir. Lah aku ngomong di depan. Dia mencekno ya jalanan. Lah dia ngomong, "Wih, kalau menjalankan itu harus advokasi, harus gini, harus adil." Ya wes, kamu pengen adil, bayar biar rekom. Kan katamu harus adil. Kalau soal ini nggak bayar, karena aku sih bayar dengan Perbasi Jatim, kan sama aja. Nah sampai yang itu loh, saya kasih. Ya lopo, berlawanan terus. Sama toh, saya menangani konflik. Terus orang tuanya ngotot, saya nggak mau ini. Ya gak apa-apa, wes memang anakmu gak kepingin basket mana, gak apa-apa. Tapi lek saya kepingin seneng basket, orang iso cara menipu anakmu mati gara-gara orang tua. Ada loh, adik-adik anak mati gara-gara orang tua. Saya tanya sama ketua saya, kenapa Pak Ibu gak dipilih? Ya apa nih, dibawa kayak kerja ini, ketua saya ada, dua kilo rusak. Kan kasihan, tapi mereka gak berani bilang. Mereka cuma diem aja. Kan capek lagi gitu, aku capek sih. Ya nggak mau. Arnas, sampai nggak tahu Arnas dulu ngebom saya. Kalau sampai Mama Evi jadi, saya hajar kamu Pak. Ternyata saya jadi. Untuk di hotel ngabing saya. Apa Nas? Mani, bantunya ke pembasis apa? Pak Nahul, kenapa? Bukan saya. Enggak lah. Kok salah-salah aku pilih kamu, besok aku akan tusuk dari belakang. Saya ngomong. Tapi minimal aku nggak akan mateni kamu. Mari kita lihat, kamu sarangnya enggak be aku. Kalau kamu baik, aku juga bisa baik. Karena aku tidak akan pernah masukkan organisasi saya dalam urusan pribadi. Jadi ternyata aku baik. Kita hadapi. Soal dulunya apa ya terserah kamu. Terus aku wis mudun, kamu mau ini terserah. Aku juga butuh kamu sarangnya kok. Yang penting ketika kita dalam posisi apa, kita profesional aja. Ngerti? Contoh, gue sih.
Sampai kan berteman dengan H7 kan? Tak sidak. Saya sengaja mau melawan Perbasi, malah gue sih. Kita nggak H7. Di video saya ngomong kayak gitu Pak, sampai aku buat lagi post. Saya sengaja melawan, bukan melawan Mama Evi. Kenapa? Karena antar klub kan harus klub loh. Akademi dulu kok sitok. Nah kan pada ini ketika aku disuruh saya sidak, saya datang. Mama Evi luar biasa datang. Enggak, saya nggak undang kok. Saya datang mau nyidak. Kenapa kamu jalanin ini? Padahal kita udah ngomong. Maaf Mama Evi, saya nggak melawan Mama Evi. Saya mau melawan Desi. Kenapa? Karena saya sudah sesuai ADRT untuk akademi, tapi nggak di ACC sampai hari ini akademinya nggak bisa. Kan kasihan anak saya. Saya siap turun, H7 besok dicekal. Saya jawab apa? Tidak ada satu pun yang bisa menutup H7 kalau selama Mama Evi masih ada. Akhirnya di Rakerda saya bilang apa? Kalau orang sudah sesuai ADRT, punya pembinaan untuk putri, punya pembinaan putra, perkumpulan, ADRT jalankan. Kalau kita nggak suka ambil orang, itu urusanmu. Kamu harus kasih izin. Kalau enggak, berhadapan dengan Pemkot. Saya jalankan sesuai dengan aturan. Soal nggak senang, ya nggak urusan. Senang nggak itu kan mau bersahabat, nggak itu kan hati masing-masing. Tapi secara hidup bermasyarakat, ya disitulah. Capek Pak, kok awakmu lepura melaku lek ngurusi ini, kok lebih baik damai saja. Nggih, monggo. Tapi saya tidak dalam ranah urusan pribadi ya, tapi artinya saya ngomong. Karena saya kan cuma dengar gosipnya. Gosipnya kok berantem terus itu loh, lalu sih. Saya itu enggak mau Mas. Saya itu udah enggak, tapi dia itu lebih rewel terus. Ojo pikiran ngono, lek wis didamekno tuh setiap dalam proses perbaikan nanti. Kalau memang menurut sampai ini nggak benar, laporkan saya. Ada masa terapi, nggak benar laporkan saya, nggak benar. Sudah susi aku roh, apa sih nggak benar? Sudah diselesaikan sama ketua Perbasi yang lama. Saya suruh minta maaf, dia minta maaf, dia sudah nggak salah minta maaf. Saya ajak salaman nggak mau pulang. Terus sama teman-teman, ya udah saya nggak tak pikir. Saya cuma pikir itu anak-anaknya paling murid saya. Sekarang kalau lihat aku tidak ketua Perbasi wis keliling-keliling sampai bojoku sampai kudu namu iki kok di bojo koyo perlu rasa nggak di bojo karena nggak Sabtu, nggak Minggu, nggak libur, nggak tanggal merah, ono nang omah. Iya monggo. Terima kasih. Kebetulan saya juga orang tua. Sehari-harinya mungkin Mama Evi tahu, saya juga seorang tua. Saya mengikuti perjalanan ini, tapi ada beberapa statement jenengan yang akhirnya harus saya garis bawahi. Kalau bicara kejurkot di Kota Kediri, kebetulan saya membersama itu semua. Saya baik dengan ketua Perbasi Kota, dengan RW juga sahabat saya karena kita dulu sama-sama ada di. Kalau bicara kepala daerah, saya akrab dengan Mas Abdu wali kota sebelumnya. Saya juga akrab dan kemarin juga hadir dengan Pak Pinangga. Oh ya pas kebetulan itu kan saya terlibat di jalan itu semuanya. Saya juga sempat bicara, masalah itu juga sempat ngobrol, kebetulan saya juga akrab dengan Pak Nasbil. Kebetulan dulu anak saya juga pernah ikut Inggris. Anak saya juga pernah jadi Halim. Terus kebetulan hari ini anak saya jadi kalau saya pribadi, ya Bunda Evi tahu, saya melihat begini saja sederhana bahwa pembinaan basket di Kota Kediri itu tidak sehat. Kenapa saya bilang tidak sehat? Kebetulan juga kasus klub hari ini itu juga terjadi di SMP Negeri 1 Kota Kediri. Kebetulan saya ketua Pagus. Dan pelakunya siapa? Patut diduga ya ketua Perbasi Kota Kediri. SMP Negeri 1. Kasus siapa? Ya ini diorang-orang ini klubnya ini. Makanya kemarin saya sempat beberapa hari itu sebelum itu bisa dipanggil Pusat Triani, saya bilang kalau memang mau aja hancur-hancuran ya hancurin aja sekalian. Kalau memang ini kepentingannya hanya karena pengen membesarkan nama klub, membesarkan anak seorang yang punya uang. Loh, kalau saya pribadi saya nggak punya uang. Saya yang berharap anak saya punya adik. Ya mungkin kalau saya mau pakai jalur wartawan saya kan bisa aja masukin anak saya ke sekolah favorit atau mau daftar di kantor. Tapi kan tidak berlaku bagi anak-anak dengan SKPK, anak segala macam. Terus kemarin saya juga sempat protes ke Herwin setelah ketua pelaksana beliau. Loh, selama itu sudah membuat aturan, kenapa aturan itu kemudian dilanggar? Itu yang pertama.
Terus yang kedua, kenapa pendaftarannya tiap tahun mesti mahal dan itu tidak ada nilai rupiahnya? Saya sampaikan itu baik kepada Mas Abu Wali Kota sebelumnya maupun kepada Mbak Winanda yang saat ini. Terus apa tindakannya mereka pada berbasi setelah Kalau saya bilang kemudian mahal? hari ini Bunda mendengarkan keterangan dari Pak Dik, itu jawaban. Itu jawaban. Bahwa ternyata kan kacau dan perlu mundur. Saya nggak bisa ngejas seperti itu Pak, karena Iya. Bapak kan juga udah bilang, udah menyampaikan kepada Bunda Wali Kota Iya. yang punya hak terhadap kayak contohnya stikernya dipakai, seharusnya yang marah itu Wali Kota loh Pak. Nah gitu loh. Nah kalau Wali Kota aja diam ya, saya masa sampai kuat-kuat bahwa itu Ini saya salah. teruskan lagi, termasuk mohon maaf, kebetulan kemarin saya termasuk media yang ditunjuk saat untuk peliputan Prof di Malang. Salah satu materi yang saya angkat itu juga masalah tim basket. Di situ Pak Jiang ngomong, wah untuk tim yang terbaik, segala macam dengan target dia bisa lolos. Ternyata main di babak pertama aja sudah betul kota kecil. Bener lolos betul bisa pasur Pak. Nah itu semua saya sampaikan, saya kebetulan saya ada di Malang kan loh. Iya Pak Jiang, mau ada pertama. Ternyata yang dipilih itu ya mohon maaf, bagi kami bukan tim yang terbaik dari kota kecil. Gitu. Artinya saya tidak, ini kan sebenarnya bukan ini apa untuk menyampaikan unek-unek saja gitu. Kebetulan saya wartawan, kebetulan anak saya juga senang basket. Jadi kasus yang di Kediri itu ada semacam kayak ada sebuah dinasti. Loh, kalau pengen mau menguasai, jadi fasilitasi aja sekalian. Kalau bikin eventnya gratis, kalau bikin aturan ya monggo, tapi kalau membuat aturan jangan dilanggar dong, gitu kan. Kita hanya barangnya begitu lah. Oke lah, ini terus jangan kemudian saya tidak sepakat ketika panjenengan tadi ngomong ini persaingan antara Mr. Su dengan itu, saya tidak sepakat. Persaingan gimana? Saya nggak ada ngomong persaingan loh. Enggak lagi, Benar, saja. saya tadi Oke, ada oke. ngomong persaingan dah. Oke. Saya nggak ada ngomong ini persaingan dengan Mr. Su dengan Fandi, nggak ada loh. Oke. Tapi kalau Diko ingin mengatur Kediri nantinya mau maju, welcome. Oke. Semua itu kan ada respect aturannya. Kalau siapa wali kota kita sekarang kita nggak suka pun yang kita tidak pilih ya kita tetap harus ikut aturan. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak bilang satu kali keok, ya mohon maaf itu nggak bisa jadi prediksi. Kenapa? Ya Jatim kemarin bisa menang karena bukan hebatnya Jatim loh. Jujur bukan. Tapi hebatnya Tuhan, Allah membarokai Mama Evi. Aku sudah ketir-ketir, kenapa? Aku udah berjuang kayak gini dengan memakai Jojo untuk melatih itu aja. Pelatih yang istilahnya menurut mereka bukan pelatih profesional, anak lulusan Timnas. Ya, anak lulusan Timnas loh. Bukan pelatih seperti Kencana Wukir sudah nasional, sudah melatih. Tapi ketika bermain di PON, itu saya cuma berdoa sama Tuhan. Oke, Tuhan, saya artinya saat saya pasrah. Kalau memang saya nanti, tahu seleksinya pemain, kalau saya nanti tahu. ternyata saya nggak menang, semua Jatim menghujat, nih hasilnya dari anakmu yang, tapi ternyata Tuhan tuh baik. Saya dikasih record 4-4-nya masuk final dalam sejarah basket yang masuk DPD masuk 4 final hanya Jatim setelah 70 tahun basket. Saya tidak bilang Jawa Timur. Saya Bukan, bilang Pokok artinya yang Bapak di nggak Malang bisa. kemarin. Bapak nggak bisa ngejudge kalau orang Oke. kalau orang Ini begitu kan, kalah, ini ceritanya kan berarti- unek-unek, saya kan nyampaikan Iya, unek-unek dong. tapi unek-uneknya Jadi kan Bapak jangan itu, arogan seperti itu saya dong. tidak arogan, tapi Bapak juga nggak boleh ngejudge bahwa kalau Loh, ini saya kan tim nyampaikan jelek. unek-unek, kalau jangan nggak dapat saya kasihkan data. Saya juga menyampaikan Bapak jangan udah ngejudge seperti itu Bapak. Kasihan anak-anak juga kasihan. Yang dipilih itu dengan beban moral Loh, seperti kalau itu saya juga tidak ada kasihan. beban, Bu. Mohon Loh, maaf. loh. anak-anaknya itu loh, Loh, saya nggak anak-anak ada gimana? beban. Orang kaya nggak ada masalah yang miskin. Namanya Kita bicara game, basket, bicara prestasi. itu kan loh. pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan anak-anak usia pembinaan kita nggak bisa memandang bahwa ini kalau sudah gini masih menang, kalau menangan itu anak usia pembinaan, Pak. Oke, kalau tidak percaya Pak Jenengan bisa telepon Pak Jiang, telepon Erwin. Mungkin Nanang, dicatat nama saya, Nanang ini. Bukan. Ini, Ini saya nggak ada mempertanyakan kinerja hubungannya Perpasi Kota percaya apa ini. tidak percaya. Iya. Saya datang ke sini motivasinya adalah bagaimana merukunkan yang tidak rukun, bagaimana membantu Kediri yang katanya nggak bisa rukun, mosok sih nggak bisa rukun, yang katanya salah paham, mosok sih bisa salah paham. Saya cuma ingin itu aja. Iya loh, kalau kita tuh sebenarnya rukun, dosanya mengalah, Nah, tidak ada dan rukun masalah. ya bagus. Ini saya nyampaikan unek-unek saja toh. bukan Bukannya kita mau ini,
Ya kita nggak ini. Loh. gitu. Kita bawa event kehidupan kemarin. Loh, makanya maksud saya gini loh ibu saya. Kalau ibu sudah lihat bahwa event ini bad, ojo dimeloki supaya mereka itu juga belajar. Boleh, boleh, nggak ikut boleh, boleh, Kemarin kita tidak dapat ikut boleh. informasi itu kalau tidak ikut ke Jurkot 2 tahun berturut-turut itu klub kita akan dibuka. Makanya tahun kemarin karena kita tidak ikut kemarin yang kita Makanya itu. bapakku kan klub kan. Ya. Besok kalau raker pot, hilangkan peraturan itu. Karena yang boleh menghilangkan itu adalah rapatnya kesepakatan. Di kesepakatan itu hilangkan. Karena di mana? Di ADRT nggak ada tulisannya begitu. Cuma bagi ARD, di ART-nya PP, kalau tidak jurkop, tidak bisa jurkop. Tapi kan tidak semua bisa dilaksanakan. Jadi ketika kita mengimplementasi ke DPD, saya kan bilang belum bisa bikin jurkop sehingga kita bikin Liga Jatim. Terus bapak nggak mau ikut jurkop, ikut Liga Jatim. Bisa, karena nggak harus ikut jurkop kok untuk ikut jurkop. Sampean kalau aturannya DPD belum omong bahwa jurkop Liga Jatim, sekarang kan baru setiap klub boleh mengikuti Liga Jatim. Liga Jatim ikuti jurkop, jurkop jurnas. Kalau bapak nggak mau ikut jurkop, langsung ikut Liga Jatim boleh. Kalau saya akan jadi saya hukum tidak masalah saya soal nyambung dari tadi yang saya bilang kenapa ini semua melebar permasalahannya ada di panitia yang tidak menjawab berarti panitianya yang Karena terjadi di mana mereka mau keluarkan dari itu ya tetap ini berjalan. tapi kan juara-juara yang lain jadi mana tahu Juara-juara lain gimana? ya yang tidak diberitahu tidak keluar rumah sedangkan mereka tidak Lah ada juara tiganya nggak? Ada tapi setelah 1 minggu baru suruh dijalankan. ya Pengumuman awardingnya kita pulang kalau saya peraturan saya memang saya kecewanya di event ini menurut saya dari awal sampai akhir kurang layak dengan kita membayar kembali fasilitas juga seadanya background untuk foto aja saya komplain dulu baru ada 3 Pengen rencana itu, tapi kalau diizinkan ya belum. Kita bisa sekalian. terus ya ini kan kita sering banyak dibiarkan sehingga kayak kita undang ya tapi kayak seperti tidak dianggap terus tiba-tiba kita ada unek-unek tidak diselesaikan tapi tiba-tiba kita disuruh menunggu keputusan tapi tiba-tiba mereka awarding dulu itu pun tanpa juara 3 saya tidak membicarakan yang lain-lain yang lain tapi untuk panitia itu ini menurut saya sangat sangat tidak layak dengan memakai kata itu bahkan event kecil saja ada background saya sudah bilang kayak gitu kebetulan komplain ke email yang menjalannya karena kita sama-sama pernah menjadi panitia seperti itu kalau saya memang kecewanya di event ini mulai dari awal sampai akhir sampai mereka awarding sendiri menurut saya itu sangat tidak menghargai kami juga membayar event itu kalau membicarakan mental anak-anak otomatis perlu gantilah bisa juga ngomongin mental anaknya yang umur 10 dia nggak tahu apa-apa dia Tahunnya 20 tahun. tahu di IG 20 nok saya kan bawah sama nangis ya Terus ada yang lain? Masih nangis mana? kabar berikut. Ya. Untuk masukan aja penertiban administrasi, Ya. ketransparan administrasi juga perlu dilakukan.
transparansi administrasi Aplikasi apa maksudnya? administrasi perekaman seperti contoh pindah atau sejak awal kan sudah disampaikan surat keluar tidak yang Maksudnya disampaikan kepada siapa? ke Surat keluar itu akan keluar apabila dia menanyakan. ya, waktu Di jurnal itu juga sama. ya waktu PM kan sudah ditanyakan Ya, kalau ditanyakan harus keluarkan. ya itu tidak dikeluarkan tidak dijawab. Sudah dijawab. Tidak. Kalau ditanyakan harus dikeluarkan. iya Jadi kalau misalnya, oh ini diragukan apakah ada, ini ada, nah, gitu loh. ya munculnya protes itu dari situ itu baru dikeluarkan setelah kita proses dan itu pun menunggu selama 2 jam sampai anak-anak batal tadi. Oke. Ya. Terima kasih. Padahal sebelum Katanya tiba-tiba minta PO apa-apa. Tapi kan men-schedule sebuah game itu nggak gampang begitu. Iya. Ya, makanya kita pun juga mendidik orang tua dan semua tuh nggak bisa jangan gampang mogok. Karena event itu jangan gampang. Kita harus belajar kayak istilahnya wasit. Wasit itu misalnya menurut sampean bad, tapi kan kita selalu diajari bahwa respect the game dan harus jalan. Sama. Kalau orang istilahnya sekelompok orang tertentu akan mendemo sebuah event dan kita ngikuti sehingga event itu berhenti, itu kita nggak akan ada. Karena itu akan menjadi urgensi yang lain. Ya, yang kurang komunikasinya ya. Itu pun piagamnya tidak ada kantor perdana. Tapi akhirnya sudah standar kan? Enggak, Oh, sampai sekarang belum? belum. Itu yang belum standar juara berapa? Juara yang KU yang 12, 14. Pak tadi pada satu. Oh, Jadi waktu dikasihkan itu tidak ada Tidak ada stempel. stempel. Tapi yang klubnya Kodam, punyanya Kodam itu ada. Nah akhirnya kan wali murid ya. Enek apa to Mister Su ini apa? ya itu harusnya sama. Ya. Jadi seperti itu. Akhirnya kan ini enek apa to? Wali Mister Su. Oke, yang lain? Yang lain? Oh yang lain. Yang lain? Benar-benar wali murid yang Ya. lain. Boleh ngomong ada mama. Agak banter, kasihan yang lain nggak dengar ya. 2024 kasih ke 2025 kan enggak perlu walaupun surat kemarin belum keluar kan dia pernah tahun nanti ngomong aja terus kami ada pengurusnya enggak diinfokan bilang dibuka kenapa anak saya tidak bilang Elek ini ngomongnya. Alasan pribadi antara dua orang alasan pribadi, tapi
Oke, yang pertama, sebetulnya pertanyaannya ibu itu seharusnya yang kena pertama bukan Mama Evi. Yang kena pertama adalah Mr. Su. Karena yang bertiket itu kan Mr. Su dengan ketua perbasi. Yang seperti itu tadi, orang-orang atas. Masalah akhirnya anak-anak kita di bawahnya kena. Makanya kalau bisa ojo Mr. Su. Karena nanti semua anak-anaknya di bawahnya Mr. Su pasti kena semua. Itu sudah logiknya seperti itu. Dimana orang tua berantem, anaknya pasti bingung. Gitu loh. Itu sudah seperti itu. Ya, sebentar. Nanti habis itu. Ya. Yang kedua yang saya mau ngomong. Saya ketua umum Perbasi waktu itu Surabaya, bukan Jatim. Bapak Ibu tahu yang namanya Coach Lena? Lena itu nggak suka sama saya. Efeknya anak saya sekelas timnas ketika PON di Irian kemarin, anak saya dicoret dari PON. Nangis. Holo komeng. Terus saya ngomong gini, Mama bantu enggak? Duh, Mama kan ketua Perbasi, dilaporkan ke suami saya. Aku duwe Mama ketua Perbasi gak ada gunanya. Ketika aku dibuang sama Lena, Mama cuma diam aja. Saya bilang, karena kamu anak saya tidak akan pernah pakai jabatan saya untuk kepentingan pribadi kamu. Kalau kamu gak dipilih, kamu harusnya bersyukur. Kasih ono Tuhan waktu untuk supaya Tuhan tidak bingung. Semua orang berbondong-bondong mau main PON. Pemain PON kayak rolas. Kamu sudah pernah main PON di Jawa Barat. Hari ini PON kedua kamu gak bisa main. Kasih Tuhan tidak bingung. Ya sudah, Mama ngomong sekali lagi, kita rekam biar aku kuat. Walaupun saya dihujat. Saya punya ibu ketua Perbasi gak ada gunanya. Sekarang saya jadi ketua Jatim, Pak Koni Jatim, Pak Nabil boleh tanya. Saya dimarahin Pak Nabil, kenapa kok bisa Jojo tidak bisa bermain PON kemarin? Mohon maaf Pak, saya gak mau lapor Bapak. Kenapa kok gak lapor? Kamu salah. Karena apa? Anakmu kualitas, kamu gak lapor saya. Ya karena Lena yang jadi, Bapak jadikan Lena jadi coach ya. Saya pasti anak saya kebuang. Boleh ditanya sama Lena. Sekarang balikan, Tuhan kasih saya naik di Jatim. Lena belum pernah saya panggil. Jadi semua konsekuensi kalau kita berhubungan dengan siapa, anak kita pasti katut. Dan saya profesional, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Anak saya tak suruh berpikir berbalikan. Sudah bersyukur aja karena kamu sudah pernah PON. Jangan pernah sombong Jo. Walaupun sudah kamu pernah bermain timnas, kalau tidak bermain PON berarti kamu tuh berarti akan malu. Jangan sombong, itu sombong. Itu bibit sombong. Jadi di basket ini saya ngajari anak saya mental yang baik. Karena masyarakat itu sesungguhnya sekejam itu. Sekejam itu masyarakat. Jadi saya ngomong ini bukan bohong. Boleh tanya Lena, apa betul Jojo sekelas pemain timnas tidak dimainkan, tidak dipilih, dicoret? Mosok Jojo sekelas timnas main nomor 12 saja gak iso? Iso lah Pak, karena gak senang Mbak Boe, anaknya dicoret. Aku ya udah protes. Aku ya udah ngamuk, aku udah ngamuk ketua KONI. Padahal ketua KONI Pak Nabi bilang, andai kata saya tahu, saya pasti ambil Jojo. Tapi aku tidak pakai itu untuk kepentingan pribadi. Aku hanya ngajari dia bersyukur. Hidup itu lebih keras daripada ini. Kalau kamu kepingin supaya nanti kamu bisa itu, nanti kita balas. Dengan cara apa? Prestasi. Makanya tak suruh dia dipukul Lena seperti itu kan. Nangis Bu. Ono berita tentang PON, nangis. Ono Pak nangis karena dia itu timnas. Urutan 3x3 di dunia nomor 21 Jojo. Tidak kepilih PON. Tapi saya bilang bersyukur Rono. Itulah hidup. Kuat mental. Jangan sombong bahwa kalau kamu main timnas harus kuat. Jadi anak-anak yang belajar hidup itu tidak selamanya kita bisa ngatur semua orang untuk supaya baik-baik saja. Tapi kita harus adjustment. Kita harus bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu terjadi di hidup saya. Akhirnya dia punya kekuatan untuk oke Pak, kalau gitu aku tak hebat. Akhirnya saya pilih ketika saya jadi ketua Jatim, dia saya pilih menjadi pelatih PON, bukan Lena. Ternyata Tuhan membalik. Dulu Lena yang menjadi pelatih PON. Anak saya hanya ketua Surabaya. Sekarang ketika kita ikhlas, kita nggak bikin Allah bingung. Tuhan balik, saya ketua, Lena tidak pernah bisa jadi pelatih PON selama ada Mama Evi. Ya jadi yang dia buang, Jovita Elizabeth Sulu. Jadi kita bersyukur. Kita ajari anak kita kuat mental. Karena nggak semua dunia itu seperti ini. Makanya saya cuma minta kalau bisa basket itu dibikin baik saja.
kompak, mesra apa, saling support, tidak mencederai anak. Maksud saya juga begitu. Tapi lihat lagi, saya nggak kenal Lena. Belum tanya. Oh iya, saya tahu. Makanya supaya nggak ditekan, kita bolok kabeh aja ya. Bukan. Bolok omongan dengan bolok fakta itu beda implementasinya. Kalau bolok itu, ayo nanti kita duduk bareng, kita bahas supaya apa? Kalau dia masih bermusuhan terus, nggak apa, nanti efeknya ke bawah. Pasti. Itu di mana aja di seluruh dunia sama. Nah, ini masalahnya bukan masuk. Istilahnya gini loh, awak dewe ku lek nggak disarangi yo, nggak iso. Memang semua tuh kekuatannya karena cinta. Kalau tanya Lena, mau sampai double pun anakku hebat atau apa, jangan kau dipilih. Yang itu juga nggak apa-apa. Loh, itu kalau ibu yang mengejas, ibu kan belum ketemu bareng. Nah, mari kita ketemu bareng. Kan nggak bisa kita ngejas satu. Kita harus ketemu bareng supaya loh, kalau ibu ngejas gitu ya, podo mek suami istri kalau udah berantem ya dek ngono, nggak ada yang mudun ya nggak bisa. Kalau nggak ada yang turun nggak bisa. Harus kalau memang sama-sama mau baik, ya ayo baik di hadapan saya, ayo. Apabila sudah tak saksikan di hadapan baik ini, dia masih macam-macam dalam berikutnya, saya hajar, saya menghadapi, saya yang akan membenturkan diri. Kenapa? Karena sudah saya tahu dewek, sudah mau baik semua. Nah terus kalau misalnya satu pihak seperti itu, ya nggak konsisten siapa? Gitu loh. Ini kan sudah timbul cukup lama. Dan hari ini mau dibikin nol supaya netral, supaya baik, supaya ke depan baik. Ya harus ada yang turun. Artinya, ya yuk. Tapi kalau misalnya ini kompak, nggak mau bicara, ya wes, tapi ya pulang pun juga nggak apa-apa. Dengan tangan kosong pun nggak bawa perdamaian, nggak apa-apa. Kenapa? Berarti senjatanya nggak bisa berhasil. Kenapa? Karena tidak ada yang mau diajak untuk duduk bareng. Memang tujuannya untuk anak kita, bukan untuk ego kita. Kalau ego kita terserah setelah keluar nggak nyopor apa-apa, tapi untuk urusan basket tidak bisa dicampur adukan dengan urusan pribadi. Nah, itu saya sepakat itu. Ya, pribadi. Termasuk saya. Saya nggak senang sama Lena ya urusan saya, tapi saya nggak akan nyuruh anak saya gimana. Ya wes, kamu ya harus berjuang ya apa caranya kamu jadi orang hebat supaya kamu nggak digituin orang. Nah, saya gitu. Sama disadu dimarah-marahin, mama kok nggak marah, aku diilok-ilok no. Karena itu lapangan nih, haknya. Sebetulnya nggak dipukul, dan dipukul tak habis itu pelatih. Tapi karena kamu nggak dipukul, ya haknya dia untuk melatih kamu. Makanya saya diam aja. Belajar oleh nggak ngono, garuk. Nah ibumu lebih baik daripada pelatihmu. Itu kata-kata saya pada Jojo. Kalau kamu nggak dididik sama pelatihmu, kamu kan nggak tahu kan kalau ibumu lebih baik daripada coachmu. Selama ini orang anak tuh selalu coachnya lebih baik daripada ibunya. Ayo coba coachnya sih ngomong, dituruti. Ibunya sih ngomong, enggak, jadi ini pelatihku ngene kok. Ngono. Itulah anak-anak. Tapi dengan adanya itu anak saya dari basket banyak belajar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Timnas gak dipilih, Lena gak seneng gak dipilih. Dia kan jadi tahu, gila mas kita sudah. Itu haknya penguasa. Sing duwe negara DE, ya wis. Ngapain kita front? Kalau kita kepingin mengambil kebijakan, ya kamu berada di atas. Nanti kamu yang akan mengambil kebijakan. Tapi ketika kamu di atas, ojo arogan seperti itu. Karena kamu udah tahu toh rasanya seperti itu.
Kalau saya sekarang Tuhan taruh saya di perbasi, saya tahu loh rasanya ibu seperti apa. Mengaku ngalami semuanya. Saksinya ada, disambut tukang ngamuni anakku. Lena nggak memainkan dia. Sekelas Tinas duduk kok di bench dari 1 quarter sampai 4. Anak saya, mama nak marah? Enggak. Kalau kamu pengen hebat, jadi orang nomor 1 sampai 5, gak mungkin kamu didudukkan. Kenapa? Pelatihmu malah kamu akan minta duduk karena capek. Jadi saya memang ngajari mental anak saya kuat. Siapa lagi yang mau bertanya atau kita bisa langsung bertemukan? Jadi solusi dari ini kesimpulannya apapun itu nggak ada solusi tapi hanya penguasa ya. Bahasanya bukan hanya penguasa, tetapi buat apa kita itu tidak mau berkompromi dengan baik, ayo duduk dengan baik, sehingga kalau nanti istilahnya kok Andi kalau memang salah secara seperti tadi organisasi, mari kita itu bisa salah karena organisasi punya aturan. Contoh, ibu sudah semuanya klub aturannya ada, terus klubnya ibu dimatikan, mana bisa? Walaupun hatinya itu nggak senang sama siapa, itu kan soal hati. Sekarang ibu senyum sama saya sarangnya, hatinya ibu nggak saya lihat mana aku tahu, dan itu kan nggak penting. Tetapi ketika saya berada di sini, ibu menghargai saya sebagai ketua berbasi, ayo ini Mama Evi aturannya dia tidak jalankan sesuai aturan, ya sudah. Ibaratnya kita tuh ngapain sih? Harus berbenrengan, harus mendingan kita berbolong dulu. Berbolong. Dari kelas sebelum tertulis sudah mulai kelas lingkungan, tapi tidak berangkat kemarin. Duh, gini ya ini bagus ini. Surat keluar sesuai ADART yang lama nunggu 1 tahun. ADART yang sekarang sudah direvisi karena banyaknya kasihan anak 1 tahun nunggu lama dan nggak seneng basket. Dibuatlah 6 bulan. Ini klub ini. Anaknya mau pindah tidak dikasih surat keluar. Terus akhirnya kan laporlah ke perbasi, harus lapor ya. Kalau nggak lapor menengai gak dikasih surat keluar, gak apa-apa 6 bulan tidak keluar. Sampai diam aja, nggak ngurus dia ke perbasi, mau 1 tahun, 5 tahun tidak berarti keluar. Harus lapor kepada perbasi. Saya mau minta surat keluar tidak bisa perbasi. Saya panggil, hai Mr. Su, dikasih batas 15 hari. Hai Mr. Su, apa nggak kasih keluar? Diutang aku, Mbak, utangnya bayaran. Terus tidak kok bayar, mau sampai 5 tahun tidak akan keluar. Terus dibayar. Kak, aku sakit hati, gak senang aku sama dia, aku tetap tidak mau keluarkan. Karena gengsinya dia misalnya, gak mau keluarkan. Si ngokong apa? Ini kan, berarti kan sudah ditanggapi oleh Dikau, dan dia yang family di sini, perbasi, boleh mengeluarkan surat keluar langsung tanpa tunggu 6 bulan. Punya hak untuk force mayor. Wah, ini suaminya mokong ini, tak keluarkan, boleh. Kalau perbasi nggak mau seperti itu, wes dia juga ingin pembelajaran si anak nggak main metu, itu undang-undang melindungi 6 bulan. Perbasi akhirnya setelah yaudah mana tanggapan dari dia, wes saya salah, memang mokong. Nanti per hari ini hitungan 6 bulan kamu keluar, sudah. Nanti boleh minta surat perbasi bahwa sudah 6 bulan ya dari surat saya minta surat keterangan keluar, boleh. Tapi kalau ini nanggepi, enggak, ini harus minta maaf karena nyakiti hatiku. Nggak ada perasaan toh, nyakiti hatiku. Sampai enggak nanggepi minta maaf, mau sampai 5 tahun anak sampai enggak keluar. Berarti siap tidak bermain basket. Keluar dari sebelumnya, terus main di Bogor sudah 2 tahun yang lalu, berarti nggak boleh main kemarin waktu di Bogor. Dari sini apa? Kalau sudah punya surat keluar dari 2 tahun yang lalu, nggak boleh ikut, tidak ada alasan. Nggak boleh main. Ya, itu nanti boleh dipertanyakan ketika ada 2. Dia boleh main dari anak. Itu boleh dipertanyakan di hadapan saya dan itu karena aturannya nggak seperti itu. Kalau sudah punya surat keluar, apalagi 2 tahun yang lalu punya surat keluar, dia Surat keluarnya kapan? balik. Kan katanya 2 tahun itu dari main di Bogor, bukan dari surat. aku
nggak pernah bilang 2 tahun. Ya. Infonya Itu 2 tahun yang lalu itu ikut ke Jurprov itu dari Andi terus pindah ke saya. Terus surat keluarnya dikasih sebelum ke Jurprov. Baru Oh, sebelum ke Jurkop itu surat keluar dapat, mari gitu main lagi. ya, tapi dia ke Jurprovnya 2 tahun yang lalu. Sebentar, ini menarik. Keluar surat keluar dulu. Terus habis itu masih main ke Jurkop. Ya. Dulu pernah ikut ke Jurprov. Ya, tak boleh jalan 2000. 22 Kalau di Ponorogo, Ikut ke Jurkopnya siapa? di Ponorogo. Enggak ikut ke Jurkopnya siapa? Saya. Halim. Ikut di sini berarti menjadi anggotanya Halim. Terus begitu Jurprov ini mau keluar pindah Mr. Su. Vakum dulu 2 tahun, tapi nggak ngajukan keluar. Tapi sebelum Jurkop ini, sebelum acara Jurkopnya Ponorogo, ya sebelum Jurkop Ponorogo. Itu kan baru gabung Halim. Sebelumnya anak saya di Jurkop. Terus gabung di Halim, baru terus main ke Jurkop. Pokoknya hitungannya gini Bu, Ibu kan main ke Jurkop toh di Halim. Setelah main ini kan keluar ke Mr. Su kan? Vakum. Ya vakum 2 tahun baru ikut Mr. Su Ikut toh. Halim terus 1 tahun terus Halim seperti ini. Karena dia bikin terus sekarang gabung di Sersu. Ya, jangan ratu 2 tahun ini Kak vakum. Vakum. Dari sini ada surat keluar nggak? Ada. Surat keluarnya sebelum ke Jurkop Nggak kemarin. bisa. Harus dari sini karena Ibu bermain Jurkop lagi. Sebetulnya 1 kali. Ya, kan, pokoknya main di Ponorogo itu loh. Setelah main Ponorogo bikin surat keluar nggak bisa. Karena Ibu sudah bermain di Halim itu menjadi membernya Halim lagi walaupun di sini pernah surat keluar. Tapi yang di situ kan katakan boleh peraturannya bukan dari surat keluarnya, dari main di itu. Iya, untuk bermain di sini. Dan Ibu sudah bermain mewakili Halim. Berarti Ibu anaknya Halim. Nah, ketika mau pindah ke Mr. Su, harus ada surat keluar dari Halim. Sudah, iya. Tapi sebelumnya kejadiannya suratnya. Mau ke kemarin. pada waktu pendaftaran itu sudah Oh, baru dikeluarkan di sini. ke Jurprov yang kemarin. Hah? Baru minta Karena waktu karena mau saya Jurkop. kan vakum, nggak latihan. Saya berpolis juga baru. 1 minggu sebelum Jurkop. Keluarnya itu sudah ikut yang ini. 1 minggu sebelum Jurkop yang besok ini, yang kemarin itu sudah keluar surat keluar. Terus ini kan Jurkopnya tahun 2025. Desember itu 2005. Ini 2002. Bisa bermain. Karena hitungannya bukan tahun dan bulan. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak boleh main. Anak mereka boleh main. Anak mereka itu keluarnya gimana? Yang saya ikut itu, yang saya dari Walaupun saya satu manajemen peraturan. Pokoknya kalau misalnya kita itu surat keluarnya bukan ngitung tahun sesuai itu, tapi ketika bermain Jurkopnya berbeda, itu boleh bermain. Boleh. Karena kita tidak ikut tahun seperti Jornas. Nanti harus takmirkan ini. Jadi kayak